everyone, today we will learn about something interesting with me. And before we start our lesson, let's praying basmalah together. So for the first, let's watch these videos. So after we watch these videos, do you find something in these videos? Yes, what do you find? So today we will learn about short functional text. The first one is notice, and the second one is greeting cards, and the last one is short message. So, what is definition of notice? The definition of notice is a form of functional text used as an instruction or a guidance to do or not to do something. Notice or caution may be in the forms of phrases, combination or of words, clauses, or images or marks or signs. Notice should be easy to read, and the social function of notice is the first one is to give an instruction or to instruct people to blah blah blah, and the second one is to give information or to inform people, and the third is to give directions, and the next one is to ask people, the next one advise or suggest or recommend people, and the next is to remind people, for the next to warn or to give warning, and the last one is to ban or to forbid or to prohibit people. So the generic structure of notice is there are three generic structures of notice. The first one is attention gather, the second one is information, and the last one is closer. So for the attention gather, it is optional. Attention gather is two introductory words to emphasize attention, and the information is things that must be considered in the content of the text. And for the closer is also optional, like attention gather, and it may or may not be included. So for the language features of notice, the first is using imperative phrases or sentence, like for the example, run, get out, listen, and empty the bin. And the second one is using prohibitive forms. For the example is don't, no, never. For the example of sentences is no food or drink alone, like this. Jadi, notice merupakan salah satu jenis dari short functional text yang berfungsi untuk memberikan instruksi atau panduan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Seperti contohnya, biasanya kita menemui himbauan di lantai yang masih basah untuk berjalan. Selanjutnya, jenis dari short functional text ada greeting cards atau ucapan selamat. Nah, apa sih definition dari greeting card ini? Ada dua struktur dari greeting card ini. Nah, yang pertama reader yang membaca, sedangkan writer adalah yang mengirim atau menulis surat. Nah, macam dari greeting cards ini ada 5. Yang pertama, congratulation cards, yang kedua birthday card, yang ketiga get well card, yang keempat thank you card, and the last is condolence card. Nah, congratulation card adalah kartu yang digunakan untuk mengucapkan selamat atas mungkin kemenangan teman atau
selamat atas kelulusan dan lain-lain. Selanjutnya, kalau birthday card adalah kartu ucapan yang digunakan untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Yang ketiga ada get well card adalah kartu ucapan yang digunakan untuk mengucapkan semoga ketika teman sedang sakit mungkin atau saudara sedang sakit. Nah, get well card ini kartu yang digunakan untuk mendoakan kesembuhan dari orang yang sakit. Kalau thank you card mungkin ketika ada teman yang ngasih kita gift atau hadiah, nah kita membuat thank you card ini untuk mengucapkan terima kasih atas pemberiannya. Yang terakhir ada condolence card. Condolence card ini biasa digunakan untuk menunjukkan simpati, seperti mungkin ada orang tua dari teman yang meninggal atau mungkin ada yang tertimpa musibah. Nah, condolence card ini bisa digunakan untuk mengucapkan rasa simpati kita. Nah, yang ketiga ada short message. Short message ini merupakan salah satu jenis dari short functional text yang memiliki definisi. Short message is a short functional text which is made by a person to a person and it contains some information to be delivered to the reader. Jadi, short message ini atau pesan pendek ini teks yang dibuat oleh seseorang untuk seseorang yang memuat suatu informasi untuk disampaikan ke pembaca. Structure dari short message ini hampir sama dengan greeting cards tadi. Jadi, ada yang mengirim dan ada yang membaca. Jadi, structure dari short message ini ada dua. Yang pertama the reader atau receiver, yang kedua ada the sender or writer. The reader itu adalah pembaca, the sender or writer adalah yang mengirim atau yang menulis pesan singkat. Selanjutnya ada purpose of short message atau tujuan dari pesan pendek. Yang pertama ada to remind. To remind adalah untuk mengingatkan. Yang kedua ada to make the reader remember. Jadi untuk membuat pembaca itu ingat. Yang ketiga ada to postpone, delay, or cancel. Jadi untuk membatalkan sesuatu. To apologize, to ask forgiveness. Jadi untuk meminta bantuan. To say sympathy, seperti di greeting cards tadi. To say sympathy ini untuk mengatakan simpati kita. To ask for permission, jadi untuk meminta permisi atau untuk izin. Dan ada to ask reader, jadi untuk meminta pembaca. To tell untuk mengatakan sesuatu atau to inform untuk menginformasikan sesuatu. Okay, I think that's all from me and hopefully you understand our learning today. And if you have question, tolong tulis di kolom komentar bawah ini. Jadi jika kalian masih ada yang belum paham dari pembelajaran kita hari ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di